Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Asni Zahwa Panita dan dari kelompok 11 Miokardium. Perkenalkan, nama saya Amanda Fadia Diusti dari kelompok 11 Miokardium dan dari Prodi Ilmu Keperawatan. Nama saya Ristia Rahmandita dari kelompok 11 Miokardium jurusan Ilmu Keperawatan. Nama saya Salsa Sabrina Hakim dari kelompok 11 Miokardium jurusan Ilmu Keperawatan. Nama saya Melani Pujiastuti dari kelompok Miokardium jurusan Farmasi. Nama saya Maria Natasha dari kelompok 11 Miokardium jurusan Ilmu Keperawatan. Nama saya Muhammad Alwidian dari kelompok 11 Miokardium jurusan Farmasi. Nama saya Prilian Fatihati Soleha, saya dari kelompok 11 Miokardium. Nama saya Nur Faiza dari kelompok 11 Miokardium dan saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Amelia Nur Hayat dari kelompok Miokardium dari jurusan Ilmu Keperawatan. Aku Norma Anggraini dari kelompok 11 Miokardium. Aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya Pragita Cimaswati dari kelompok 11 Miokardium. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rohan Nazif dari kelompok 11 Miokardium jurusan Ilmu Keperawatan. Nama saya Rizky Delia dari kelompok Miokardium jurusan Ilmu Keperawatan. Nama saya Sahla Hafizah Zahra, program studi farmasi, kelompok Miokardium. Perkenalkan, nama saya Abdul Solid Al-Gifahi, saya dari kelompok 11 Miokardium. Nama saya Ratu Asipa, saya dari jurusan farmasi, saya dari kelompok 11 Miokardium. Nama saya Nur Khairia Latifah dari kelompok 11 Miokardium, jurusan Kesehatan Masyarakat. Namaku Najwa Alia Sajidah dari kelompok 11 Miokardium dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Zafira dari kelompok 11 Miokardium. Saya dari jurusan Program Studi Ilmu Keperawatan. Nama saya Nur Alia Sakila dari Prodi Farmasi, kelompok Miokardium 11. Nama saya Dwina Dadusturia dari kelompok 11 Miokardium, Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Ahmad Sarwa Alfarezi dari kelompok 11 Miokardium, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Rematik adalah gangguan peradangan menahun atau kronis di mana lapisan sendi yang terpengaruh membuat pasien berisiko mengalami perubahan bentuk atau deformitas sendi dan erosi tulang. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, rematik atau rheumatoid arthritis adalah penyakit yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada lapisan sendi, di mana kondisi ini merupakan penyakit autoimun. Berdasarkan website resmi Badan Pusat Statistik, data kasus rematik di Kabupaten Boyolali terdapat 1036 kasus pada tahun 2019, di Kabupaten Ogan terdapat 4832 kasus pada tahun 2019, dan 5232 kasus pada tahun 2020. Dan di Kota Pariaman terdapat 14.062 kasus pada tahun 2019, 1.404 pada tahun 2020, dan 3.060 kasus pada tahun 2021. Umumnya, semakin berat aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang dapat menyebabkan terjadinya rematik, terutama pada bagian sendi. Penyebab dari penyakit rematik sendiri juga dapat disebabkan karena aktivitas kita yang berlebihan dalam penggunaan lutut atau penekanan yang berlebihan pada bagian lutut kita. Gejala dan tanda-tanda rematik bisa beragam pada setiap orang, tergantung tingkat keparahan yang ia miliki. Berikut beberapa gejala rematik secara umum, yaitu nyeri sendi, pembengkakan pada sendi, kekakuan pada sendi, hangat dan kemerahan di area sendi, kelelahan, demam, dan menurunnya berat badan. Rheumatoid arthritis mempunyai gejala dan tanda-tanda namun tidak terkait dengan sendi loh.
Apa aja ya? Yang pertama itu ada nyeri dada, terutama bila rematik telah mempengaruhi paru-paru dan jantung. Yang kedua itu ada sesak nafas apabila rematik itu telah mempengaruhi paru-paru. Yang ketiga itu ada batuk terus-menerus apabila rematik telah mempengaruhi paru-paru. Yang keempat dan terakhir itu ada mata kering, itu apabila rematik telah memengaruhi mata. Cara untuk mencegah rematik adalah dengan rutin berolahraga. Dengan melakukan olahraga yang tepat, tubuh akan menjadi fleksibel. Fokuskan latihan pada sendi-sendi tubuh. Akan tetapi, jangan melakukan latihan yang berlebihan ataupun berat, karena mungkin akan menimbulkan cedera yang cukup parah pada sendi kita. Jadi, untuk melakukan latihan, lakukan saja latihan yang ringan, seperti berjalan kaki, bersepeda, yoga, ataupun berenang. Jadi kesimpulannya adalah penderita penyakit rematik dapat melakukan olahraga secara rutin supaya berat badan yang berlebih akan perlahan berubah menjadi kondisi tubuh yang normal, serta dapat menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan diet yang benar secara konsisten.